Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya sharing ilmu pada teman-teman semua terkait dengan bagaimana sih melakukan servis ringan untuk mobil Toyota All New Avanza. Ini dengan peralatan yang seadanya lah, seadanya di rumah, misal seperti itu. Nanti saya akan melakukan peralatan ringan, mulai dari pembersihan filter udara ya, kemudian membersihkan busi, terus kemudian membersihkan throttle body dengan menggunakan peralatan yang seadanya gitu. Nah, peralatan yang langsung aja ya. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa peralatan ya yang akan digunakan, pakai biasa kuasa set, kemudian ada kunci pasring ukuran 12 sama 10, kemudian saya juga menyediakan amplas. Ini ada amplas, saya pakai yang ukuran 500, kemudian ada sikat kawat ya. Nah, sikat kawat. Kemudian oh ya, ini saya masih punya karburator cleaner ya. Terus ini ada toolkit bawaan dari mobil Avanza. Nah, toolkit ini nanti saya cuma menggunakan kunci busi, ini gagangnya untuk kunci busi, kemudian ini ya obeng ya, nanti plus. Hanya ini aja peralatan yang kita butuhkan. Oke, langsung aja mari kita lakukan servis ringan untuk Toyota All New Avanza. Yang pertama, kita akan melakukan ini ya, pelepasan untuk rumah filternya ini. Kita akan lepas. Yang pertama, ini aja kita lepas dulu covernya ini. Ini ada penguncinya, tinggal tarik aja ini, cek. Ini juga. Terus, nah, juga. Dan yang ini juga tarik. Oke, teman-teman buka. Nah, tarik gini. Oke. Letakkan di tempat yang aman. Saya letakkan sini dulu. Kemudian lepaskan elemen filternya. Nah, ini biasanya kalau kotor ya, sini akan banyak debu-debunya. Ini bisa teman-teman semprot pakai kompresor atau teman-teman ketok-ketok aja. Kalau dicuci gimana? Jangan deh, jangan dicuci. Ini udah kebuka ya. Kalau sini kotor, bisa teman-teman bersihkan. Lepaskan ini intake air temperature, ini sensor ya. Ditarik aja teman-teman, tapi jangan kabelnya ya. Tarik bodinya ini, tarik aja. Roda, kemudian lepaskan ini teman-teman, ini map sensor ya, dudukannya ikut ini ya, ikut di rumah filter. Ini ada penguncinya kita tekan aja, kemudian mapnya kita tarik ke atas, dah biar seperti ini. Kita lepas ini juga, lupa ya ini nama komponen apa. Ini kabelnya kita lepas, ini kita tekan dan kita tarik, dah. Terus ada dua selang ya sini, atas dan bawah, sudah lepas. Yang bawah juga lepas, tarik aja. Oke, udah terlepas. Berikutnya kita akan melepas ini ya, ada baut 1, 2, 3, sama mungkin juga di sini 4. Ini pakai kunci 10. Kita ambil kunci 10, sama saya akan buka yang ini, membuka berlawanan arah jarum sel ya teman-teman. Nah, ini biasanya selangnya karburator ini kan sini, kita bisa lepas dulu, lepas. Oke, lepas satu, letakkan di tempat yang aman. Kalau saya di sini aja. Oke, yang kedua yang ini. Oke, yang ini. Kalau teman-teman punya kunci T atau yang lain yang lebih mudah kan bisa juga dipakai teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita angkat aja ini, angkat seperti ini. Kita lepaskan. Oke, kita buka seperti ini ya teman-teman. Berikutnya saya akan membuka
mungkin busi dulu. Busi kita buka dulu koil pengapiannya dulu dengan cara ini ada baut 10 ya. Ini nama yang ini 10. Oke. Oh iya, hati-hati ya teman-teman kalau lepas baut ini, jangan sampai bautnya jatuh. Jatuh kadang terus keselip-selip di mesin, susah ngambilnya. Udah lepas. Selanjutnya kita lepas koilnya, tarik. Selanjutnya kita akan buka busi. Kita ambil kunci busi ya, ini sama tuasnya. Oke ya, businya lepas. Gimana kondisi businya? Oh mantap, elektrodanya bersih, kering, pembakarannya optimal. Jadi dari busi kita bisa melihat kondisi dari engine. Oke, businya kita letakkan dulu. Letakkan di sini. Oke, berikutnya busi nomor 2. Jadi kalau ngendarin ke arah perlawan arah jarum teman-teman, ke kiri. Ini tadi businya belum pakai yang iridium ya, masih yang tipe biasa. Oke, busi nomor 3. Kadang busi kalau lama nggak dibuka juga jadi seret ya teman-teman, kadang malah juga pecah, sendernya malah ketinggalan. Jadi mending busi bisa kita rawat rutin, mungkin per 5.000 gitu teman-teman, bisa per 5.000 km teman-teman bisa melakukan perawatan ringan. Ini kita bisa memberi WFH ya, bongkar mobilnya. Sebenarnya peletakan kunci baut di sini tuh sebenarnya tidak safety ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau jatuh masuk ke sini repot juga, sehingga sebenarnya lebih baik tempatkan di tempat lain. Apalagi kalau bekerja seperti ini, kalau safety-nya ya teman-teman bisa pakai sarung tangan gitu. Mobilnya kasih apron. Tapi karena ini di rumah ya lost doll, mobil-mobil sendiri, rawat-rawat sendiri gitu. Disambungkan, nggak usah pasang, tenang, panggil bengkel, jangan kayak orang susah. Dinyirin tetangga nggak masalah, namanya juga belajar teman-teman. Insya Allah dari kita belajar seperti ini, kita bisa tambah pengalaman lah, tambah ilmu. Oke, busi udah terlepas ya, terlepas semuanya. Ini saya acak nih, enggak, ini urutannya tadi ya. Busi nomor silinder pertama, silinder kedua, 3 dan 4. Dari 4 silindernya pembakarannya masih oke semua. Nah, nanti kita tinggal bersihkan ini. Ini kan kayak ini ya, karat-karat, kita bersihkan pakai sikat kawat nanti. Sama kalau teman-teman punya filler gig gitu kan, celah businya bisa diatur juga. Sama mungkin kalau di sini ada endapan karbon, deposit karbon, bisa juga diamplas seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mungkin melepas namanya ISC, idle speed control. Jadi kalau yang Avanza jadi idle speed control ini fungsinya dia sebenarnya untuk ini ya, pintu otomatis dong. Pintu otomatis apa lagi kan, jadi ini kan ada valve ya, ini kan ada cutoff, ini yang cutoff untuk throttle body ya. Kalau kita ngegas, cutoff ini akan terbuka.
Nah, semakin terbuka lebar, maka udara yang masuk kan semakin besar nih. Nah, sehingga apa? Sehingga pembakarannya juga akan semakin besar juga, sehingga RPM juga akan tinggi. Nah, ketika posisi katupnya ini menutup, nah nutup, kita nggak gas gitu kan, gas lepas, berarti udara masuk dari mana nih? Nah, ini kan tutup rapat. Nah, ini akan kelihatan di sini teman-teman. Itu kan nggak kelihatan ya, di sini ada lubang, ini untuk pada posisi idle langsam tanpa teman-teman ngegas, agar mesin tetap dapat suplai udara masuk. Ya, yang motor adalah ini ISC ini, idle speed control. Ini merupakan motor stepper ya. Ini kalau bermasalah, kadang pas teman-teman gas ditutup mesin mati, atau ini juga pas AC dihidupin itu kan gas juga perlu ditambah nih. Nah, ini juga ngontrol itu juga. Kadang ini motor steppernya belum rusak, cuman kadang salurannya itu yang kemudian kotor, kadang nggak menutup rapat, sehingga apa, RPM-nya jadi terlalu tinggi. Nah, ini juga harus rutin dirawat ya teman-teman, biar lebih cakep, lebih bagus kondisinya gini. Nah, ini kita lepas dulu kabelnya. Ini ada pengunci ya, kita tekan dan kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya di sini ada baut. Nah, nggak pakai obeng plus ya. Ini kita kendorin aja di sini. Semoga nggak macet. Alhamdulillah nggak macet. Biasanya ini macet. Ini bautnya ini sebenarnya dulu udah yang asli dadal, ini saya ganti nih. Gara-gara macet, kepalanya rusak karena obengnya nggak standar. Wah, saya harus hati-hati pakai tangan satu doang. Udah terlepas ya, dan kita tarik aja ini, hati-hati, set. Nah, oke, sudah terlepas untuk ISC nya, idle speed controlnya. Nah, nanti kita bersihkan nih kepalanya ini. Terus ini ada o-ring ya teman-teman, ada o-ring. Ini kalau bisa dilepas dulu, dan kena bensin atau kena turbo cleaner nanti bisa melar. Nah, taruh sini dulu. Terus nanti juga di sini kita bersihkan juga di rumah-rumahannya ini. Nah, makanya saya sediakan semprotan turbo cleaner ya. Nah, ini kondisi masih bersih sih, karena belum lama ini sudah saya bersihkan. Biasanya di sini akan ada tumpukan karbon, bisa kita semprot aja pakai turbo cleaner. Nah, nanti untuk menghindari adanya ini ya, apa namanya, water hammer, gara-gara cairan karbonnya masuk ke silinder, ketika kita starter masih ada cairan, nanti bisa menyebabkan water hammer. Jadi pas busi belum dipasang seperti ini, nanti kita starter dulu ya, untuk menghilangkan air lah, atau cairan karboner yang mungkin masuk ke dalam silinder gitu. Nah, ini untuk amannya kan ini kita buka. Ini kalau teman-teman penyalap, tutup dulu di sini biar nanti nggak kemasukan barang-barang asing ya. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan ini ya, busi sama idle speed controlnya. Ya teman-teman, ini kan saya bersihkan dulu. Saya akan pakai ini ya, sikat kawat ya. Ini sikat kawat yang lembut. Dulu saya pas masih magang di bengkel resminya Suzuki, dulu saya pernah EKL di Suzuki Solo Indonesia Utama ya, di mekanik. Terus sama foreman saya disuruh bersihkan kayak gini nih, dirapa ya. Jadi deposit yang ada di sini itu kadang jadi resistan ya, hambatan, karena bus ini kan dia harus dapat ground yang baik gitu kan, grounding yang baik, sehingga apa, potong-potong perlu kita bersihkan agar busi ini groundingnya bagus. Untuk busi itu sebenarnya dia bisa melakukan self cleaning ya, jadi ketika kita pakai mobil atau mesin, kita pakai di putaran tertentu, putaran nggak tinggi sih, mungkin kalau bensin ini mungkin 4000-an gitu kan, 4000 sampai 4000-an. Ini busi ini juga akan melakukan self cleaning ya, membersihkan dirinya sendiri. Nah, jadi teman-teman ya, sekali waktu mobilnya jangan diputar rendah terus, sekali-kali ya diajak tinggi lah kayak gitu.
caranya tinggi gimana, nggak harus ngebut teman-teman. Teman-teman pakai gigi rendah aja, jalan terus apa namanya, mesinnya diajak putaran ini, tapi ya nggak, jangan keseringan tuh, udah lebih berkilau dibanding mungkin perbandingannya. Ini yang sebelum, yang sudah dibersihkan, nah, kan beda ya gitu. Ini juga kalau ada kerak-kerak di dalam, nah, pakai apa itu namanya, saya biasanya pakai jepit rambut yang model kayak batangan tuh, dan saya korek-korek, tapi ini bersih kok, nggak usah. Nah, ini celah busi ini juga perlu diatur ya teman-teman ya, sebetulnya perlu diatur. Nah, kalau teman-teman kebetulan di rumah punya filler gig ya bisa aja dipakai filler gignya. Nah, biasanya celahnya ini 0,75 ya, ini saya pakai 0,7 tapi longgar banget ya, ini kayak perlu saya agak rapetin dikit nih. Kenapa celah busi perlu diatur ya, ini terkait dengan performa juga ya, nanti dari api yang dihasilkan kalau terlalu jauh juga nggak maksimal, terlalu dekat juga kurang maksimal, jadi harus di set. Alah, ini malah kemacetan, di set pada kondisi normal dia. Oke, ini kemacetan teman-teman, saya ambil obeng dulu. Wah, ini sempit terlalu. Pas. Oke, terus juga ini ya teman-teman ya, mungkin di kepalanya juga boleh juga dibersihkan teman-teman, dengan hubungannya ke koil juga ya. Nah, ini harus juga. Kalau mau rajin lagi ya sekalian bodinya dibersihkan juga nggak apa-apa, nama juga kebersihan. Baru olahraga teman-teman, buat bergerak. Mobil rawat-rawat sendiri, wah optimal, cantiknya, businya kan kelihatan cantik, tapi mobil tetaplah rawat. Kalau saya kadang juga kemudian saya pakai bensin atau pakai karburator cleaner gini untuk membersihkan juga ya. Ini harga paling kalau yang ini kemarin saya beli sekitar 30 kalau nggak salah, 30 ribuan. Oke, nah seperti ini. Lakukan hal sama untuk busi yang lain. Siapkan lap juga. Nah, kita lap. Habis mandi ya diandukin. Sering ngelus-elus mobil, biasanya istri juga cemburu ya. Mobil aja diurusin ya. Akunya kagak, bodoh amat. Enggak ya teman-teman, harus tetap sayang pada istri ya teman-teman. Istri sendiri loh ya, bukan istri orang. Lakukan hal ini pada busi yang lainnya.